Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya Mida Tunisa dengan NIM 0252, Aulia Dwi Saputri 0266, Zuria Syabani 0281, Aulia Fajrin 0296, Farah Fadila 0302, dan Ajeng Widya Ningrum 0303 akan membahas tentang studi kasus penilaian obligasi dan strategi pemilihan obligasi. Kami akan membahas tentang pembangunan Villa Eureka Tuban Bali. Obligasi mengalami perkembangan yang cukup besar sebagai instrumen keuangan tahun 2000. Obligasi mampu menjadi salah satu alternatif pembiayaan proyek dan kompetitif terhadap sumber pembiayaan lain seperti pinjaman dari bank konvensional. Salah satu permasalahan proyek yaitu keterlambatan pembiayaan proyek yang dapat menimbulkan kerugian dari segi waktu, biaya bagi kontraktor maupun owner. Terbatasnya dana untuk melaksanakan proyek, diperlukan adanya alternatif sumber pembiayaan proyek, salah satunya dengan cara penerbitan obligasi korporasi yang diharapkan dapat mengantisipasi keterlambatan proyek. Proyek swasta Eureka Villa ini akan coba disimulasikan pembiayaannya dengan menggunakan pembiayaan melalui penerbitan obligasi korporasi. Untuk itu akan dilakukan analisa kelayakan finansial dari sistem investasi menggunakan dana dari obligasi korporasi terhadap operasional villa. Nilai pokok obligasi yang akan diterbitkan sebesar 80 miliar dengan kupon bunga 7,5% per tahun yang dibayarkan setiap 6 bulan sekali, dan melakukan pelunasan pokok obligasi dengan sinking fund tiap tahun selama umur obligasi yaitu 10 tahun. Nominal penerimaan investasi sebesar 16 miliar atau dalam satuan lot sebanyak 3.200 lot dilakukan selama masa pelaksanaan proyek yaitu 12 bulan dengan asumsi penerimaan dana investasi sebanyak 5 kali yaitu tiap 3 bulan sekali. Pembayaran kupon bunga dan pelunasan pokok obligasi dibayar setelah villa mulai beroperasi pada tanggal 1 September 2017 dengan pembayaran setiap tahunnya sebesar 14 miliar 5 juta rupiah. Selanjutnya ada penilaian. Penilaian obligasi berarti penentuan harga obligasi pada penilaian sekuritas atau termasuk obligasi. Pada umumnya digunakan konsep nilai sekarang atau present value. Dengan prinsip ini, nilai obligasi akan ditentukan oleh nilai intrinsiknya, 2/33 nilai atau intrinsik. Obligasi biasanya diestimasi dengan mendiskonto semua aliran kas yang berasal dari pembayaran kupon, ditambah pelunasan obligasi sebesar nilai par pada saat jatuh tempo. Nilai nominal atau par value. Harga yang tercantum pada surat obligasi, nilai tersebut tercermin harga yang akan dibayarkan oleh penerbit saat jatuh tempo. Nilai par tidak dinyatakan dalam jumlah, namun dalam persentase dari jumlah nominalnya. Perhitungan nominal investasi dan besar lot obligasi tiap pembayaran akan ditampilkan dalam bentuk tabel sebagai berikut, yaitu pembayaran 1 sampai 5 persentasenya adalah 20%, nominal investasinya 16 miliar, lot size-nya 3.200, total nominal investasi 80 miliar, dan total lot size adalah 16.000. Selanjutnya ada tingkat suku bunga kupon obligasi. Pendapatan utama pemegang obligasi adalah bunga yang dibayarkan perusahaan kepada pemegang obligasi pada waktu yang telah ditentukan. Misalnya, dibayarkan setiap 3 bulan atau 6 bulan sekali. Suku bunga kupon pada obligasi menunjukkan besarnya persentase bunga terhadap nilai nominal obligasi yang akan dibayarkan setiap tahun. Bunga obligasi direncanakan dibayarkan secara 6 bulanan. Pembayaran bunga obligasi pertama kali akan dilakukan pada tanggal 1 Maret 2018 atau 6 bulan setelah beroperasinya villa pada tanggal 1 September 2017. Secara kumulatif, terdapat 20 kupon obligasi yang akan dibayarkan oleh perusahaan penerbit kepada para investor. Untuk biaya pelaksanaan tugas agen pembayaran atau paying agent fee dibayarkan pada setiap periode pembayaran kupon bunga atau kupon rate obligasi. Pembayaran kupon bunga obligasi per periode dihitung dengan mencari terlebih dahulu nominal pembayaran bunga sama dengan nilai obligasi dikali 7,5% dikali 0,5 sama dengan 3 juta. Pembayaran kupon bunga obligasi per periode sama dengan
Nominal pembayaran bunga plus biaya agen pembayaran sama dengan 3 miliar plus 2,500 juta sama dengan 3 miliar 2.500.000. Pelunasan pokok obligasi dilakukan dengan mengalokasikan uang di tiap tahun. Pelunasan pokok obligasi tahun ke-1 adalah 8 miliar. Pembayaran kupon bunga dan pelunasan pokok utang obligasi tahun 2018 sama dengan 3 miliar 2.500.000 dikali 2 plus 8 miliar sama dengan 14 miliar 5 juta. Kemudian yang terakhir, ada jatuh tempo atau maturity obligasi. Proyek dilaksanakan pada bulan September 2016 selama 12 bulan, ditambah 3 bulan masa pemeliharaan dan direncanakan mulai beroperasi pada tanggal 1 September 2017. Obligasi korporasi akan diterbitkan dengan jangka waktu selama 10 tahun dan kupon bunga ditetapkan 7,5% per tahun. Nilai par harus dibayar sesuai tanggal yang ditetapkan, di mana pada saat tersebut penerbit wajib untuk melunasi nilai nominal obligasi. Secara umum, semakin panjang jatuh tempo suatu obligasi, semakin tinggi kupon atau bunganya. Kemudian, strategi pemilihan obligasi. Menurut Edward Standelin tahun 2010, page 176, dalam pengelolaan portofolio obligasi ada 3 pendekatan, yaitu pasif, aktif, dan kombinasi dari kedua pendekatan tersebut atau strategi imunisasi. Pemilihan strategi yang akan digunakan sangat tergantung kepada preferensi risiko, pengetahuan tentang pasar obligasi, dan tujuan dari investasi yang ingin dicapai oleh investor. Tingkat obligasi yang sangat dipengaruhi oleh bunga pasar yang berlaku menyebabkan jika tingkat suku bunga pasar yang berlaku mengalami penurunan, maka harga obligasi akan meningkat. Selain capital gain, obligasi juga memberikan pendapatan bunga dan pelunasan obligasi pada saat jatuh tempo. Hal ini bisa menjadi alternatif investasi bagi para investor karena memiliki peluang keuntungan dengan risiko yang lebih kecil daripada investasi saham. Baik investor konservatif maupun agresif, penting untuk memperhatikan karakteristik pasar obligasi, struktur bunga, dan risiko tingkat bunga. Bank Cimniaga tahap 3 tahun 2017 seri C. Obligasi berkelanjutan 2 Bank Cimniaga tahap 3 tahun 2017 seri C memperoleh hasil pemeringkatan atas surat utang jangka panjang dari PT Pemerintah Efek Indonesia atau PEVindo dengan peringkat triple A. Obligasi PT Bank Cimniaga Tbk dengan nama Obligasi Berkelanjutan 2 Bank Cimniaga tahap 3 tahun 2017 seri C diterbitkan pada tanggal 2 November 2017 dengan hutang pokok sebesar 843 miliar. Berjangka waktu 5 tahun dengan tingkat bunga tetap. Penilaian obligasi berdasarkan aliran kas. Nilai suatu obligasi bisa dihitung sebagai present value dari aliran kas yang akan diterima di masa mendatang oleh pemegang obligasi. Biasanya perusahaan pada saat menerbitkan obligasi akan menetapkan nilai nominalnya sedemikian rupa sehingga harga pasar akan sama dengan nilai nominalnya. Profil berikut merupakan profil obligasi berkelanjutan 2 Bank Cimniaga tahap 3 pada tahun 2017 seri C. Ada beberapa parameter. Yang pertama ada face value yang nilainya sebesar 843 miliar yang diterbitkan pada tanggal 2 November tahun 2017 yang kemudian nanti akan jatuh tempo pada tahun 2022 pada tanggal 2 November juga. Dengan periode itu 5 tahun dan ada kupon sebesar 7,75% per tahunnya. Yang selanjutnya ada faktor penentu tingkat keuntungan aset bebas risiko dan premi risiko pada arus kas, yaitu yang pertama ada premi maturity pada valuasi obligasi berkelanjutan 2 pada Bank Cimniaga tahap ketiga tahun 2017 seri yang C. Berdasarkan hasil perhitungan tabel terlihat bahwa peluang kebangkrutan pada saat jatuh tempo dan pembayaran kupon sangat kecil. Hal ini menunjukkan bahwa peluang PT Bank Cimniaga Tbk tidak dapat membayar utangnya pada saat jatuh tempo sangat kecil. Nilai harapan ekuitas pada modal juga jauh melebihi hutang perusahaan, sehingga dapat dikatakan bahwa PT Bank Cimniaga cukup baik performanya untuk dapat membayar hutangnya obligasi sampai dengan pada saat jatuh tempo. Yang kedua ada premi kebangkrutan. Di atas telah dijelaskan bahwa pada saat jatuh tempo peluang kebangkrutan sangat kecil, sehingga hasil perhitungan dalam studi kasus menunjukkan bahwa hasil peluang default PT Cimniaga Tbk sangat kecil dan nilai ekspektasi ekuitas yang jauh melebihi nilai hutang obligasi.
sehingga cukup aman bagi investor untuk menginvestasikan dananya pada obligasi tersebut. Yang ketiga, ada premi likuiditas, yaitu pengelolaan likuiditas PT Bank Jem Niaga Tbk ditekankan pada penyesuaian arus dana masuk dan keluar. Kesenjangan arus dana diantisipasi dengan memelihara likuid tingkat pertama yang berupa pemeliharaan cadangan wajib serta efek-efek jangka pendek yang sangat likuid. Aset tingkat kedua dipelihara melalui penempatan dana jangka pendek di bank lain. Efek-efek dan obligasi pemerintah dalam kelompok tersedia untuk dijual. Pengelolaan likuiditas juga dilakukan melalui struktur sumber dana dengan memperhatikan limit konsentrasi deposan. Yang keempat, premi inflasi. Secara umum, jika inflasi meningkat, maka tingkat bunga nominal juga akan meningkat, termasuk tingkat bunga investasi bebas resiko. PT Bank Jem Niaga mengemukakan kenaikan bunga acuan The Fed diikuti penurunan yield obligasi pemerintah Amerika Serikat dan kenaikan indeks komoditas. Penurunan yield obligasi pemerintah Amerika Serikat menyebabkan yield obligasi Indonesia menjadi relatif stabil pada kisaran 7,2% sampai 7,4%. Adapun kenaikan indeks komoditas akan menguntungkan ekspor Indonesia dan stabilitas mata uang negara-negara penghasil komoditas. Strategi pemilihan obligasi. Penerbitan obligasi ini merupakan strategi perseroan untuk memperpanjang tenor pendanaan 5-7 tahun dalam rangka mendukung pertumbuhan kredit. Kami menerapkan strategi yang tepat dengan mengoptimalkan kanal distribusi melalui perbankan digital yang memberikan customer experience lebih baik. Pemegang obligasi seri C mendapatkan tawaran kupon 7-7,75%, sementara pemegang obligasi tenor terpanjang atau 5 tahun akan mendapatkan kupon antara 7,40-8,15%. Jem Niaga menunjuk 4 perusahaan sebagai penjamin emisi dalam penerbitan obligasi dan obligasi subordinasi ini. Keempat perusahaan tersebut yaitu PT BCA Sekuritas, PT CGS SIM Sekuritas Indonesia, PT Dana Reksa Sekuritas, dan PT Mandiri Sekuritas. Dan yang bertindak sebagai wali amanat adalah PT Bank Permata. Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih.